Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya teman-teman ya. Sudah lama kita ini nggak timbul ya. Sekali timbul, hari ini kita bahas dulu. Berkaitan dengan pelaksanaan keselamatan pertambangan ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang bertanya ini, eh, seorang HSE itu di pertambangan tugasnya apa sih gitu ya? Kalau misalnya engineering ya, engineering kan jelas nih perencana tambang, operation pelaksana tambang ya kan. Kalau GA dan facility atau general affair, itu sebagai tugasnya melengkapi fasilitas tambang kan ya. Terus plan atau workshop ya, memperbaiki alat tambang, alat produksi tambang ya. Terus HCA atau HRD merekrut karyawan tambang. Nah, berarti timbul dong pertanyaan, kalau semua ada tugas dan tanggung jawabnya, seorang HSE atau seorang ahli K3 pertambangan ya khususnya, apa tugas tanggung jawabnya? Sementara tugas tanggung jawab terkait keselamatan itu dibebankan ya atau dilekatkan pada jabatan dan tugas tanggung jawab masing-masing area. Ada penanggung jawab area, termasuk juga penanggung jawab keselamatan terhadap areanya tersebut. Ada penunjukan pengawas operasional. Nah, pengawas operasional yang memiliki anggota, dia juga bertanggung jawab terhadap keselamatan, kesehatan anggota yang ditugaskan kepadanya. Nah, terus tugasnya orang HSE apa? Menjamin keselamatan pekerja. Sementara pengawas operasional sudah diberikan sesuai regulasi ya, Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2018. Salah satu tugas tanggung jawab pengawas operasional itu menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan anggota yang ditugaskan kepadanya. Nah, makanya dari itu menarik nih. Sebenarnya apa tugas tanggung jawab seorang pengawas K3? Turunan dari Kepmen 1827 tahun 2018 itu ada Kepdirjen Minerba ya, Juknis atau petunjuk teknis nomor 185 yang diterbitkan tahun 2019 tentang penerapan SMKP atau Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan. Nah, itu bedanya industri lain dengan industri pertambangan ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman di manufaktur, di sipil, acuannya ada PP 50 tahun 2012 tentang SMK 3 atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, kalau di pertambangan namanya SMKP atau Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan yang diatur dalam Juknis nomor 185 tahun 2019 ya. Nah, itu ada keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara ya. Nah, di situ ada di elemen 3 ya. Jadi SMKP itu ada 7 elemen. Mungkin nanti nextnya akan kita bahas lebih lanjut. Nah, dari 7 elemen ini, elemen 1 yaitu kebijakan, elemen 2 perencanaan, elemen 3 organisasi dan personil. Nah, di organisasi dan personil inilah dibahas tugas dan tanggung jawab pengawas K3, termasuk tata cara penunjukan seorang K3 pertambangan dan keselamatan operasi ya. Jadi di elemen 3 ini dijelaskan bagian keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan ya. Itu mempunyai tugas dan tanggung jawab ada 6 item ya. Dan itu diatur di dalam Juknis yang saya sebutkan di awal tadi, Juknis 185 2019. Tepatnya ada di halaman 352 dan 353 ya. Jadi bagian keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan mempunyai tugas A, B, C, D sampai dengan F ya. Apa saja itu? Yang pertama, mengumpulkan, menganalisis data, mencatat rincian dari setiap kecelakaan dan kejadian berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, penyakit akibat kerja, kejadian sebelum terjadinya kecelakaan, penyebab kecelakaan, menganalisis kecelakaan dan pencegahan terhadap kecelakaan itu sendiri. Nah, itu salah satu tugas tanggung jawabnya bagian atau pengawas keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan. Lalu mengumpulkan data, yang kedua, mengumpulkan data mengenai area dan kegiatan yang memerlukan pengawasan yang lebih ketat atau pengawasan khusus.
dengan maksud untuk memberi saran ya, memberi saran atau masukan kepada KTT atau PTL tentang tata cara kerja dan penggunaan alat-alat deteksi serta alat-alat pelindung diri yang direkomendasikan. Nah, kalau kita lihat dari 2 poin di atas tadi Pak ya, yang pertama mengumpulkan, menganalisis data, menganalisa kecelakaan dan memberikan rekomendasi perbaikan dan pencegahan kecelakaan. Terus yang kedua, mengumpulkan data mengenai data dan kegiatan terkait pengawasan yang memerlukan pengawasan lebih ketat dan pengawasan khusus serta rekomendasinya kepada KTT atau alat-alat deteksi khusus. Nah, berarti dari 2 poin ini sebagai seorang ahli K3 kita dituntut juga harus mengerti minimal kulit luarnya terkait teknis penambangan, Pak. Bagaimana kita bisa menganalisa ya, bagaimana kita bisa memetakan area-area yang berbahaya dan rekomendasi perbaikannya, memberikan saran kepada KTT sebagai manajemen tertinggi di project ya, kepala teknik tambang, kalau kita tidak mengerti terhadap pekerjaan tersebut Pak, tidak bisa menganalisa ya, jangankan menganalisa kalau kita tidak bisa mengerti ya. Jadi syarat utamanya ya sedikit banyaknya kita harus paham juga terhadap teknis penambangan sehingga kita bisa menganalisa ya, menganalisa potensi-potensi yang ada di sana dan memberikan masukan serta rekomendasi apa kira-kira yang bisa kita terapkan di area kerja tersebut ya, sehingga potensi kecelakaan itu bisa diminimalisir atau bisa dihilangkan ya. Jadi bisa kita berikan rekomendasi dengan analisa yang baik. Nah, syarat kita bisa analisa itu apa? Pengetahuan ya. Selain pengalaman, pengetahuan ya. Terus teknis, Pak. Nah, jadi nggak cukup kita hanya teori. Jadi harus bisa kita menganalisa dari lapangan langsung juga implementasinya seperti apa. Kita lanjut yang ketiga ya, memberikan penerangan, petunjuk mengenai keselamatan dan kesehatan kerja kepada semua pekerja ya, baik itu melalui pertemuan-pertemuan ya, atau misalnya media ya, atau ceramah-ceramah, diskusi-diskusi, pemutaran film atau alat publikasi lainnya, bisa juga spanduk masuk ya, atau banner. Terus membentuk dan melatih anggota tim penyelamat tambang. Nah, itu salah satu tugas tanggung jawabnya seorang ahli K3 pertambangan Pak. Terus menyusun statistik kecelakaan, dan yang terakhir yang keenam melakukan evaluasi keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan. Nah, itu 6 item tugas dan tanggung jawab seorang bagian keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan. Dari 6 macam tadi jelas berbeda Pak ya, sama tugas tanggung jawab pengawas operasional. Jadi di sini kita dituntut lebih ke manajerial ya, mengumpulkan, menganalisa, memberi rekomendasi, memberikan publikasi, pendidikan, pelatihan kepada pekerja tambang sehingga harapan akhirnya pekerja tambang itu aware atau peduli ya terhadap keselamatan dirinya sendiri. Jadi puncak dari pelaksanaan keselamatan itu sebenarnya ketika semua orang bukan lagi menganggap keselamatan itu sebagai prioritas Pak ya, tapi kebutuhan ya. Siapa yang butuh selamat? Bapak. Siapa yang butuh selamat? Saya. Jadi puncak dari awareness ya, atau zero accident mindset itu pada akhirnya ketika seseorang ya peduli terhadap keselamatan dirinya sendiri dan rekan kerjanya ya. Jadi ketika puncak kesadaran itu sudah kita dapatkan, harapannya sistem yang sudah kita buat berdasarkan regulasi yang ada dapat diimplementasikan sebagaimana mestinya. Nah, tinggal lagi nanti sebagai seorang bagian K3 pertambangan, kita harus dapat menganalisa dan mengevaluasi terkait penerapan sudah benar nggak sih ini sistem keselamatan pertambangan, sistem K3 pertambangan yang kita terapkan ini, atau mungkin ada evaluasi yang harusnya bisa lebih kita tingkatkan lagi, bisa kita improvement lagi. Nah, jadi di elemen 7 nanti Pak ya, itu ada tinjauan manajemen dan perbaikan berkelanjutan. Nah, itu bisa kita tuangkan di situ. Jadi sebagai seorang ahli K3 bukan hanya datang menegur orang tidak pakai APD ya,
menegur orang tidak memasukkan baju, ya. Jadi tidak sebatas di situ saja, Pak. Tidak menegur orang tidak pakai kacamata, ya. Kalau hanya sebatas itu, saya rasa terlalu ini, Pak, ya. Jadi lebih jauh dari itu, seorang ahli K3 itu harus bisa menganalisa, ya. Nah, syarat dia bisa menganalisa berarti dia harus mengerti terhadap bisnis proses yang ada di perusahaannya saat itu, ya. Kecuali tapi rata-rata ketika kita bekerja di area pertambangan itu akan sama, Pak, karena dasar regulasinya juga sama, ya, ke Kementerian SDM, ya, Energi Sumber Daya dan Mineral. Apalagi di Kepmen 1827 ini kami rasa itu sudah cukup bagus, Pak, ya, sudah lengkap, termasuk ada petunjuk teknisnya, ya. Jadi sudah lengkap itu dari lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, lampiran 4, ya. Jadi sudah cukup lengkap sebagai acuan kita dalam pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Nah, harapannya ya bagaimana komitmen kita dalam pelaksanaan itu saja yang perlu kita kontrol dan kita evaluasi sehingga dapat mencapai zero accident mindset, ya. Jadi mindsetnya yang diperbaiki sehingga pelaksanaan program K3 itu bisa kita laksanakan tanpa keterpaksaan. Oke, cek aja ya, Dare to Win.